Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nevia Primavera, boleh dipanggil Nevi. Selamat datang di channel aku. Ini adalah video pertama aku untuk bagi hal-hal yang mungkin itu menjadi pengalaman pribadi ataupun nanti kisah-kisah yang menurut aku menarik untuk dibagi sama kalian semua. Jangan lupa ya teman-teman klik subscribe, juga like dan komen video aku. Juga saran-sarannya mungkin teman-teman mau request aku mau bahas apa juga boleh. Jangan lupa juga dibagiin ke teman-temannya kalau teman-teman semua merasa video ini bermanfaat. Oke teman-teman, untuk video pertama aku ini aku akan coba bahas pengalaman traveling aku, first traveling aku itu tanpa tour guide. Jadi aku itu sempat ragu gitu, ini beneran bisa nggak sih kira-kira, karena aku sebelumnya belum pernah keluar negeri sendiri, karena pertama kali keluar negeri itu waktu tahun 2015, waktu itu ke Vietnam, cuman transit di Malaysia. Jadi waktu itu perginya rombongan, jadi juga nggak tahu gitu, kita kan kalau pergi bareng rombongan itu cuman ngikut aja kan. Jadi kalau sekarang itu solo traveling, jadi kita itu harus nyari sendiri, harus ngakalin sendiri gimana di sana gitu kan. Jadi aku sengaja mau ngambil rentang waktu yang agak lama biar persiapannya juga matang gitu, karena kan bahaya juga ya kalau misalnya sampai tersesat di sana ataupun nggak tahu jalan gitu kan. Jadi waktu itu aku booking tiketnya sekitar bulan Desember 2017. Aku bawa mama sama kakak, tapi rencana awalnya itu cuman berdua sama mama buat pergi ke Singapura, terus naik bus nanti ke Malaysia. Waktu itu dari Padang ke Singapura masih ada direct flight, jadi aku bisa nggak tanpa transit gitu, bisa langsung dari Padang ke Singapura. Nah, waktu itu aku booking tiket bulan Desember, kebetulan dapat tiket promo. Aku pantau terus websitenya AirAsia. Harganya waktu itu berkisaran 230.000 untuk satu orang. Jadi lumayan murah sih, tapi kalau menurut teman-teman aku sih banyak yang dapat lebih murah, cuman 100.000-an misalnya. Cuman kan waktu itu aku juga nggak terlalu mikir-mikir panjang karena memang ini udah niat gitu kan mau ngajak mama jalan-jalan. Jadi aku booking langsung tiketnya 230.000 untuk 2 orang. Itu aku booking bulan Desember, untuk flight bulan Mei 2018. Jadi masih ada sisa waktu yang agak lama dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, udah 5 bulan. Nah 5 bulan ini aku ngumpulin informasi, masih cuman kan waktu itu kan masih cuman pesannya baru yang pasti tuh tiket pergi, tiket pulang dan hotel belum aku pesan. Jadi aku sengaja dulu buat bikin travel itinerary-nya, mau kemana aja, mau nginap di mana. Jadi kebetulan aku punya teman kantor 2 orang itu udah pengalaman gitu mau keluar negeri, jadi aku minta saran sama dia nginap di mana, terus mau makan di mana yang murah, terus juga bagusnya kita kemana aja yang punya spot foto bagus gitu atau pemandangan yang bagus. Alhamdulillah mereka mau bantu dan mereka bikinin tuh travel itinerary aku mau kemana aja, jam segini naik MRT apa, tujuannya kemana, berapa harganya kira-kira gitu kan. Nah waktu itu aku udah pesan sekitar bulan Januari, mulai aku pesan hotel untuk di Singapura. Kebanyakan kan orang jalan-jalan itu kalau Malaysia, Singapura, Thailand itu kan Singapura cuma one day ya, mau cuma lewat doang. Karena Singapura juga negaranya ketergolong kecil, jadi itu udah kalau udah singgah sebentar aja, udah ke Merlion Park aja itu udah puas lah rasanya kan. Cuman aku mau nginap waktu itu dan aku nginap di sana karena hotelnya pada mahal ya. Kayak rata-rata Singapura itu hotelnya satu malaman 800-an ke atas lebih. Jadi aku pilih hostel yang kamarnya kayak dormitory asrama gitu. Nah dapatlah waktu itu yang cocok harganya sama aku di Clifton Hostel, tempatnya itu di Little India. Nah jadi di sana ada kayak hostel kecil gitu, kamar asrama bisa muat sekitar 12 orang di dalam satu kamar. Tapi waktu itu salah pesan, aku pilihnya yang mix kamarnya. Harusnya kan kita yang cewek-cewek aja ya, tapi karena mix ya udahlah gitu kan. Banyak juga teman-teman waktu itu, banyak juga yang lain yang pesan kamarnya tuh bule, jadi mereka santai aja gitu kan. Nah, Clifton Hostel ini harganya sekitar 150.000-an untuk satu orang, satu malam, tanpa dapat sarapan waktu itu. Nah, bulan berikutnya itu bulan Februari kan gajian lagi. Aku pilih untuk pesan tiket balik, tiket dari Kuala Lumpur ke Padang kan. Waktu itu rencananya dari Padang Singapura ke Kuala Lumpur ke Padang. Jadi aku pilih untuk pesan dari Kuala Lumpur ke Padang. Jadi ngangsur-ngangsur gitu. Bulan ini pesen tiket pergi, bulan berikutnya pesen hotel, dan bulan berikutnya aku pesen untuk tiket balik gitu. Jadi nggak terlalu berat.
aku pilih penerbangan AirAsia waktu itu untuk balik ke Padang. Jadi pesannya langsung dari konternya AirAsia biar lebih murah juga, karena kebanyakan aku sih nggak terlalu bisa ya, karena kebanyakan mereka itu pakai ringgit buat pesannya kalau dari AirAsia, sementara kan kita mau bayarnya pakai rupiah di sini. Jadi aku pilih untuk pesan ke konternya langsung. Selanjutnya bulan berikutnya sampai ke waktu kita mau flight itu aku persiapan buat ini download peta MRT, terus searching yang pengalaman yang udah pernah keluar negeri, terus aku juga persiapan apa aja yang mau dibawa kan, karena pertama jadi aku bawa 3 tas. Tas yang pertama itu isinya baju, amunisi baju, terus tas yang kedua itu tas tangan, isinya paspor yang dibutuhin yang kecil-kecil, paspor, handphone, power bank, terus ada peta negaranya, terus ada catatan mau kemana aja, travel itinerary-nya, terus ada tongsis buat foto-foto, terus obat-obatan seperti minyak angin, tisu, itu penting. Selanjutnya tas yang ketiga itu tapi aku masih simpan, pas mau pergi nggak dibuka karena itu buat tas tangan oleh-oleh kalau mau beli oleh-oleh. Dan di tas yang kecil tadi juga muatin ini botol minum buat kalau misalnya kita di jalan. Maklum ya kalau di Singapura itu mahal, mau beli aqua yang kecil aja itu sampai 10.000 harganya kan, ini ya sia-sia juga, jadi kita lebih baik bawa botol minum. Terus jangan lupa juga bawa plastik. Jadi kita kan ini budget travel, jadi kan kalau bisa dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Jadi aku mutusin untuk bawa plastik, kalau dikasih sarapan di hotel aku bungkus gitu buat makan di jalan gitu. Ini sih diajarin teman aku ya tipsnya. Nah, oke, next teman-teman, kita flight itu bulan Mei, tanggalnya aku lupa tanggal berapa, yang penting Mei 2018. Oh ya, untuk harga hotel Clifton Hostel tadi itu kan 150.000. Nantinya di Malaysia aku milih nginep di My Hotel KL Sentral. Berhubung kan KL Sentral itu mudah akomodasi transportasinya transportasinya gampang, akses di sana. Jadi aku milih nginep di KL Sentral. Harga buat nginepnya itu 364.000 untuk satu malam, dan itu udah tiga orang dalam satu kamar. 364.000 itu lumayan murah, hotelnya bintang 2 gitu, nggak dapat sarapan. Oke, next kita pergi. Waktu itu penerbangannya siang, ya kalau nggak salah siang deh, bukan, jam 10. Ya pokoknya pagi gitu, nggak terlalu pagi. Aku diantar ke bandara, kami bertiga, dan akhirnya kakak aku milih buat ikut. Jadi dia pesen tiketnya nyusul, tapi alhamdulillah tetap satu pesawat kok. Jadi dia ikut, kami bertiga, aku, kakak, sama mama, pergi pagi ke bandara internasional Minangkabau, diantar, terus check in, alhamdulillah lancar-lancar aja. Terus nunggu buat flight. Sampainya di Singapura, kami foto-foto bentar di Changi Airportnya itu kan bagus ya kata orang, tapi aku nggak terlalu ngeliat sih karena berhubung waktu juga, jadi lebih milih untuk segera menuju ke penginapan. Nah, waktu itu aku naik bus dari bandara Singapura itu ke stasiun MRT. Dari sana aku beli dulu Singapore Tourist Pass. Itu kayak kartu yang bisa dipakai buat kemana aja, buat naik akomodasi apa aja, buat naik transportasi apa aja, mulai dari bus, terus MRT, LRT, kecuali taksi ya, jadi kecuali Grab juga. Jadi kami beli Singapore Tourist Pass untuk 2 hari, karena hari pertama nyampe, besoknya kami rencana tetap mau jalan-jalan lagi di Singapura sebelum ke Malaysia. Jadi waktu itu aku beli yang 2 hari, harganya $16. Kita taruh aja itu 10.000 per dolar, untuk $1 berarti 160.000. Kita udah bebas kemana aja, tinggal naik gitu kan ya. Harganya 160.000, terus ada deposit juga $10, itu 100.000 deposit sih, nanti bisa diambil lagi. Ngantri sih mesannya waktu itu, karena banyak ya waktu itu kayaknya lagi musim ini high season gitu buat jalan-jalan, jadi lumayan ramai juga antrinya. Aku ngantri sendiri, mama sama kakakku aku suruh tunggu aja, jadi aku ngantri. Setelah beli, kami naik MRT ke Little India. Nah, menuju penginapan Clifton Hostel kan. Dari Little India itu agak bingung juga mau cari Clifton Hostel, karena di sana di Singapura ya, aku nanya itu, orangnya pada nggak tahu gitu.
tahu hotel ini nggak, misalnya kita tanya dalam bahasa Inggris kan, nggak tahu daerah ini nggak tahu gitu. Jadi agak susah, aku tanya ke lift dan hostel, mereka pada nggak tahu. Terus aku coba telepon, nggak bisa. Terus ada tanya jalannya juga nggak tahu, mereka udah pusing nyari-nyari sana sini. Ternyata dapat, alhamdulillah dapat. Agak lama, makan waktu juga sih untuk nyarinya. Jadi sampainya di hostel ya, kami langsung dapat kamar, dapat bed itu 2 di bawah, 1 di bagian atas. Aku milih di bagian atas, terus di bawah aku kakak, terus di bed yang satu lagi itu mama. Nah, sampai di hostel kami makan siang dulu. Kami kan bawa bekal ya. Oh ya, jangan lupa kalau mau travel kita bawa bekal dulu dari rumah. Waktu itu aku bawanya ada nugget, ada nasi, terus ada sosis nih yang instan aja. Nah, kami makan dulu di pantry hotelnya itu. Buat habis makan, alhamdulillah kenyang. Habis itu kami ngisi botol airnya, kan di sana disediain dispenser. Nah, ngisi botol air buat nanti kalau misalnya haus di jalan. Lanjut, ada nitip barang, kami pergi ke ini. Oh ya, jangan lupa bawa gembok ya teman-teman kalau mau apalagi kalau kita nginepin di hostel, karena kan kita satu kamarnya bareng-bareng tuh. Nah, baiknya bawa gembok sendiri. Terus jalan kami kan waktu itu rencananya mau beli tiket bus dulu dari Singapura ke Malaysia, mau beli tiket di Golden Mile Complex. Nah, ini cerita yang lucu. Kami tanya Golden Mile Complex itu di mana, dan orangnya ngasih tahu tempatnya arah-arah. Tahu-taunya nggak nyampe gitu kan, nggak tahu di mana gedungnya. Susah banget nyari gedungnya waktu itu. Kami udah capek kan, habis penerbangan. Aku lihat ke mama itu udah pucat, udah karena jalan kejauhan. Apalagi di sana itu kan nggak boleh sembarangan nyebrang, nggak boleh sembarangan minum, jadi agak susah gitu. Kami udah jalan ya kan, jauh banget dari Little India. Jalan kaki aja katanya di sekitar sana Golden Mile Complex-nya. Cuman nggak tahu, dia nanti kayak plaza gitu teman-teman. Cuman bentuknya tuh jadi kami agak susah gitu kan nyarinya. Sampai waktu itu kalau nggak salah di Merdeka Bridge gitu, nggak tahu sih namanya apa. Nanti aku cari tahu lagi ya, nanti aku kasih fotonya sama teman-teman. Nah, sampai di sana kami udah nyerah nih, aduh di mana lah ini kan, udah waktu habis. Aku kayaknya waktu itu udah nyerah, kayaknya nggak bisa deh bawa ke Merlion gitu kan. Aku juga kayak pesimis gitu, mau ngajak kemana lagi kan, karena yang ini gedung satu aja nggak nemu gitu. Jadi kami milih untuk putar arah. Alhamdulillah waktu itu ada jembatan penyeberangan, jadi kami sebentar naik lift, terus pilih nunggu bus di sana gitu kan. Alhamdulillah waktu itu ketemu sama salah satu orang Singapura, aku lupa namanya, bapak itu siapa, ngomong-ngomong kan katanya mau kemana gitu kan, pakai bahasa Inggris. Kami mau beli tiket dari Singapura ke Malaysia. Nah, tapi nggak nemu gedungnya di Golden Mile Complex. Nah, dia ternyata tahu teman-teman, katanya tuh di sana kita udah kelewat jauh gitu katanya kan. Terus naik bus, nanti saya pas di tempat di gedung itu saya berhenti deh di sana katanya kan. Ya ampun, aku tuh bersyukur kali waktu itu ketemu bapak itu, karena aduh kalau nggak ketemu aku kayaknya nggak tahu lagi mau ngapain di sana. Ketemu beliau itu ya ampun, kayak memang ini bapak itu dikasih buat nolong kami gitu loh. Sampai di gedung itu kan dia minta ini berhenti mobilnya. Aku ya Allah makasih apa gitu loh, pakai bahasa Inggris, kamu sangat baik gitu kan, aku bilang gitu ya. Akhirnya aku turun kan, ya kamu jalan aja nih ke sana, nanti masuknya lewat sana, dikasih tahu. Alhamdulillah ketemu gedungnya. Terus aku alhamdulillah bisa beli tiket buat dari Singapura ke Malaysia. Harganya untuk bus itu 250.000 per orang, lumayan mahal ya teman-teman. Jadi waktu itu kami pilih jam untuk perginya malam, jam 12-an, karena mengingat mau sampai di Malaysia itu subuh, jadi langsung bisa gerak gitu kan, nggak nginap, nggak terlantar dulu di terminal bus itu malam-malam kan, kita nggak tahu kondisinya gimana. Jadi aku milih sampainya subuh. Nah, oke, udah dapat tiket itu kan udah aman, dari gedungnya juga udah tahu. Terus selanjutnya kami milih pergi ke Merlion pertama. Kalau ke Singapura itu kan, kalau nggak ke Merlion itu nggak, kurang afdol ya. Jadi dari Golden Mile Complex itu naik bus ke Merlion Park. Sampai di sana kita foto-foto, dan waktu itu rame banget. Udah naik bis lagi, kami mau ke Mustafa Center. Mustafa Center itu mau beli oleh-oleh, mau beli kayak gantungan kunci gitu kan. Jadi kami pilih ke Mustafa Center, katanya dekat dari Little India. Naik bus lagi dari Merlion ke Little India.
Habis beli oleh-oleh itu lumayan mahal ya, karena udah malam juga kami putusin buat makan dulu sebelum ke Mustafa Center, dan makanan itu mahal-mahal. Kami cuma pesan martabak untuk bertiga dan itu udah sampai 100.000 harganya, tapi nggak apa-apa, yang penting perutnya berisi waktu itu kan. Martabak sama teh tarik. Selanjutnya aku balik ke hotel untuk penginapan. Oh ya, jangan lupa teman-teman buat bawa colokan yang buat ke luar negeri itu loh, colokan yang 3. Kalau kita di Sumbar ataupun di Indonesia kan pakai colokan yang 2 itu. Nah, kalau di sana kebanyakan pakai 3. Jadi waktu itu aku lupa belinya di sini dan mutusin untuk beli di hotel itu. Mereka nyediain dan harganya $3, mahal. Jadi aku habis itu ngecas handphone, bersih-bersih. Pas sampai di hostel itu tidur. Kami istirahat kan. Udah besok paginya subuh-subuh kami usahain bangun cepat karena itu kamar mandinya bakalan rame kan yang make, karena satu kamar itu ada sekitar 12-an orang. Jadi kami bangun subuh-subuh, sholat, terus mandi. Mandi. Selanjutnya pagi itu kami mutusin buat pergi ke Garden by the Bay. Garden by the Bay. Nah, dari Little India kami naik MRT ke Garden by the Bay, jalan. Alhamdulillah senang banget di situ kan. Dari Garden by the Bay itu langsung ke ini free ya, nggak ada insert masuknya. Jadi memang kalau di Singapura itu pas kita udah beli Singapore Tourist Pass, kalau kita nggak mau mutusin buat masuk kemana-mana, misalnya kayak masuk ke Universal Studio yang itu kan nggak terlalu ini ya, mahal. Jadi kami waktu itu mutusinnya sederhana aja. Cuma nikmatin pemandangan. Terus dari Garden by the Bay kita langsung ke Singapore Botanic Garden. Nah, di sana juga asik banget teman-teman. Ada bambu-bambunya, ada, pokoknya mantap banget lah di sana. Terus jalan kan itu lumayan luas sih, jadi kita nggak bisa ngitarin semuanya. Balik lagi dan waktu itu udah jam makan siang, kami mau kami makan siangnya waktu itu disaranin sama teman aku buat makan di Cik Abu gitu. Jadi katanya di sana lumayan murah, dan Cik Abu ini aku juga mesti pusing cari-cari restorannya di mana sih gitu kan ya. Naik bus putar lagi, jalan lagi, naik bus lagi gitu. Terus akhirnya berhasil nanya-nanya di mana-mana, ternyata di Marina Square tempatnya, di dalamnya itu di lantai 3 atau lantai 2. Nah, itu lumayan murah, dapat 10 ayam harganya $18, jadi sekitar 180.000 dolar Singapura. 180.000 rupiah. 10 ayam loh teman-teman, ternyata ayamnya itu tahan banget, sampai kami di Malaysia pun masih makan itu. Terus habis makan di sana bawa pulang, kan rencananya waktu itu mau ke Universal Studio, tapi kayaknya nggak kecapai gitu. Jadi kami putusin buat ke Chinatown, langsung balik menuju ke hotel. Tapi sebelumnya kami tukarkan dulu Singapore Tourist Pass-nya untuk dapetin deposit. Kalau seandainya kita enggak nukarkan lagi, sebenarnya boleh aja. Singapore Tourist Pass itu nanti akan berfungsi jadi kayak maksudnya bisa kartu isi ulang gitu. Tapi kami mutusin buat, karena kan 100.000 lumayan, jadi ditukar aja lagi. Dan counter buat nukar Singapore Tourist Pass itu nggak bisa di semua tempat. Jadi waktu itu adanya di Chinatown yang paling dekat. Aku lihat kan, lumayan antri juga sih buat nukarnya. Jadi kami balik itu pakai yang manual, beli tiket MRT-nya buat balik ke Little India. Nah, selanjutnya waktu itu kami ke hostel lagi, istirahat. Terus ada kayak beli oleh-oleh gitu di warung-warung kecil, kayak beli coklat, beli tumbler buat temen aku. Terus beli misalnya kayak ada kebutuhan kita tambahan yang buat ke Malaysia, amunisi kita yang udah habis gitu kan, beli roti, beli apalah pokoknya. Habis dari sana kami langsung packing barang. Terus sebelum malam itu kami ke masjid dulu buat sholat. Kami putusin buat nunggu aja di terminal busnya. Sambil nunggu makan ayam yang di Cik Abu tadi, kebetulan karena 10 ayam kan banyak banget tuh, jadi kami makan itu. Terus di sana ternyata Singapura itu kalau malam liarnya kelihatan gitu,
kayak cewek-ceweknya yang seksi-seksi itu kelihatan kalau malam. Terus ada nanti kasinonya di dalam Golden Mile Complex itu. Jadi lebih baik kita maksudnya cari aman aja, kita kan apa ya, di negara orang gitu kan. Nah, jadi jam 12-an malam busnya datang. Alhamdulillah busnya nyaman banget. Itu aku pilih bus Starkisna. Itu merek bus yang lumayan murah harganya. Kalau yang lain-lain itu sampai 500 ribuan harganya. Nah, Starkisna naik bus itu kami bertolak dari Singapura ke Malaysia malam, jadi tidur aja. Nah, nanti kita bakalan dibangunin sama supirnya pas sampai di imigrasi. Jadi kalian pas di imigrasi ini harus cekatan banget, harus cepat gitu, harus cepat ngisi-ngisi yang dibutuhin buat imigrasi. Nanti karena pengalaman teman aku ada yang ditinggal sama busnya, terpaksa beli tiket lagi kan. Dan itu harganya nggak murah, tapi alhamdulillah waktu itu kami nggak ada yang ditinggal dan alhamdulillah selamat lewatin perbatasan, nggak ada masalah. Jadi sampailah kami di Malaysia di Terminal Bersepadu Selatan. Kita udah sampai di Malaysia nih, kan aku dari Singapurnya berhentinya itu di Terminal Bersepadu Selatan. Nah, setelah itu aku naik KLIA Express menuju ke KL Sentral, yaitu tepatnya di hotel kami gitu. Jadi pas dari KLIA Express berhenti di KL Sentral, habis itu kami jalan cari tahu di mana hotelnya. Ternyata dekat dari stasiun KL Sentral. Jadi habis sampai di hotel ternyata belum jam check-in, jadi belum boleh check-in. Jadi kami cuman nitip barang aja. Habis nitip barang, kami mutusin lagi buat jalan ke Batu Cave sama Masjid Negara. Nah, dari Batu Cave ini waktu itu masih belum jadi, maksudnya belum cantik sekarang, belum ada warna-warninya, cuman masih dalam tahap pembangunan gitu. Tapi patung Buddha yang tinggi itu udah ada. Nah, jadi dari sana kami langsung foto-foto. Kebetulan kan juga rame di sana, ada merpati-merpati itu. Nah, kami foto-foto di sana, terus udah puas, sampai ke atas banget kami, sampai ke gua-gua yang paling atas, yang paling dalam. Nah, pas dari sana langsung ke Masjid Negara. Nah, di Masjid Negara ini cuma bisa foto-foto teman-teman di bagian luarnya aja. Kalau nggak tahu sih kalau emang pernah ada yang masuk ya, tapi kami cuma foto-foto aja. Terus balik lagi waktu itu karena ada kendala keretanya itu maksudnya nggak beroperasi sesuai jalur. Jadi waktu itu aku sampai ketiduran di stasiun gara-gara nungguin kereta yang emang benar-benar tepat gitu kan. Nah, sampai udah dapat kereta yang benar, baru kami balik lagi ke hotel. Waktu itu check-in. Nah, check-in udah bisa mandi kan ya, ganti baju, mandi saat itu kan istirahat sebentar, charge handphone, charge power bank. Habis itu kami jalan lagi. Waktu itu siang, sekitar habis zuhur kami jalan ke Petronas Twin Tower. Nah, dari Petronas ini agak susah juga sih nyarinya karena waktu itu kami naik MRT. Jadi dari stasiun itu ke tempat spot foto buat foto di Petronas Twin Tower itu agak jauh. Jadi waktu itu kami sempat muter-muternya kemana gitu kan mau nyarinya. Jadi udah dapat menaranya, foto-foto, dapat spotnya siang memang. Alhamdulillah jelas waktu itu kan fotonya. Nah, yang penting kan dari jalan-jalan ini foto-fotonya gitu ya. Habis dari Petronas Twin Tower kami balik lagi. Waktu itu makan siang di mall. Jadi kalau di Malaysia kan harganya lumayan murah, jadi kami bisa lebih milih makanan yang enak gitu kan, yang memang porsinya banyak juga. Waktu itu sampai kakak aku makannya 2 porsi karena udah kelaparan banget ini dari Singapura. Waktu itu cuma bisa makan ayam kan kami. Nah, waktu itu sehabis makan di sebuah mall itu kami langsung naik monorail dari Petronas Tower ke ini Berjaya Times Square buat beli oleh-oleh lagi. Nah, dari sana belanjalah kami kan, beli jam yang buat cincin itu, terus beli baju-baju, oleh-oleh, beli coklat gitu. Nah, terus kami juga mampir sebentar di Sungai Wang Plaza yang itu di seberangnya Berjaya Times Square itu. Kami beli coklat, beli Milo. Di sana banyak ya di Sungai Wang itu coklat. Habis itu balik lagi kami habis dari Sungai Wang Plaza muter-muter. Habis itu kami balik. Waktu itu udah hampir malam juga. Dari kami puas-puasin belanja kan di Berjaya Times Square-nya. Habis itu balik kami ke hotel malam itu. Terus buat packing barang dan siap-siap besoknya mau balik ke Indonesia. Besoknya kami naik pesawat siang jam 12-an. Nah, habis dari pesawat siang itu maksudnya habis dari packing barang kami tidur istirahat. Besoknya agak pagian juga sih karena kami takut ketinggalan pesawat juga. Kami lebih mutusin buat main-main aja di bandara, kan di bandara
KLIA itu lumayan luas, lumayan banyak tempat makan, jadi lebih bisa milih. Nah sampai besok paginya kami naik bus dari KL Sentral ke bandara KLIA 2. Nah dari di bandara inilah kami waktu itu makan siang, makannya kami pilih KFC aja. Itu makan siang dan itu lumayan murah sih. Dan nunggu buat flight dari Padang, maksudnya dari KL ke Padang. Nah untuk perjalanan ini nggak ngabisin duit yang begitu banyak sih ya, nggak sampai 5 jutaan buat kami bertiga, itu nggak sampai 5 jutaan, itu murah banget. Jadi pandai-pandai kita aja ngatur perjalanannya gimana. Juga jangan lupa beli SIM card, karena kalau teman-teman travelnya sendiri tanpa tour guide itu kan agak susah ya buat nyari informasi. Terus juga kawan-kawan butuh yang namanya kayak map, Google Map, terus mau dari MRT ini mau kemana, berhentinya di mana, itu kan semuanya ada di Google Map. Jadi kawan-kawan butuh yang namanya paket data. Jangan lupa terus bawa minum kalau mau jalan, meskipun teman-teman jalan di dalam keadaan puasa, tetap juga harus bawa botol minum, karena kita nggak tahu ya kondisi tubuh kita di sana nanti. Kalau misalnya sampai di jalan itu nggak fit, kita harus minum ya kan. Nah itu dia kayak kira-kira perjalanan aku. Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang udah pernah ke jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia, itu kan deket ya, tapi ini adalah traveling pertama aku itu tanpa tour guide, dan aku bawa 2 anggota, bawa kakak sama mama yang notabene juga belum pernah keluar negeri, dan kami memang benar-benar meraba-raba aja gitu. Ini benar-benar nekat sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tanpa tour guide gitu jalan-jalannya, kawan-kawan jadi lebih mengerti, lebih jelas bagaimana bisa sampai ke suatu tujuan, bagaimana kita bersabar dalam menghadapi komplain-komplain misalnya dari mama, dari kakak, itu capek gitu kan kalau kita jadi maksudnya kita yang ngarahin gitu kan. Perlu tim yang tegar, yang kuat juga buat jalan-jalan kalau misalnya keluar negeri, dan itu tanpa tour guide, dengan budget yang minim gitu. Ya, sekian dulu cerita aku teman-teman. Nanti kita akan bahas konten-konten lainnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.